Karena mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf, ada yang baca Quran, bacaan sholatnya itu adalah yang dihafalnya waktu MDA dulu, tak pernah di-upgrade bacaan sholatnya. Masing-masing daerah, ya, masing-masing daerah memiliki pengaruh bahasa terhadap bahasa Quran atau bahasa Arab. Tadi saya maksudnya diberikan info oleh Ustadz Mauquf di daerah Bima, Ustadz, ya. Itu huruf zai itu berubah menjadi huruf jim, j, setiap huruf zai. Kemudian ada di Sumatera Barat, huruf ro itu semuanya dibaca ra, dan ini mempengaruhi. Oke, tapi saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sampaikan mohon maaf, tapi dia tidak bisa dimaafkan, tetap salah, ya. Maka walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifaqhihi. Orang yang bagus baca Qur'annya dengan orang yang tidak bagus baca Qur'annya, bedanya cuma pada latihan. Mohon maaf saya tanya, antara nga dengan a kalau dilatih kira-kira bisa nggak berubah? Bisa. Makanya yang kita rubah ini Bapak Ibu yang bisa dilatih. Tapi kalau sesuatu yang nggak bisa dilatih, wa'fu anhu, insya Allah dimaafkan. Apa contohnya? Ada orang yang bawaan lahir itu ngomongnya ke rongga hidung. Ada nggak kita jumpa? Ya, sengau bahasanya. Ngomong sehari-hari seperti itu. Maka nggak bisa kita paksakan Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa dipaksakan. Karena memang bawaan seperti itu dan nggak bisa dilatih, ya kan? Maka yang kita baca bersama-sama tadi itu semuanya sesuatu yang bisa dilatih, ya kan? Dan satu lagi, kalau kita sudah latih, sudah bertahun-tahun mengulang, oke, itu secara tidak langsung pasti ada perubahan, itu yakin itu. Tapi mohon maaf, ada sebahagian yang merasa kami udah tua Ustadz, kami udah tua, udah nggak bisa lagi. Itu baru di situ kenanya. Ya, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yujawwidil qur'ana asimu. Membaca Quran dengan tajwid wajib hukumnya, dan siapapun dia yang tidak baca Quran dengan tajwid berdosa hukumnya. Tapi perlu saya jelaskan matan ini biar tidak salah faham. Kapan berdosanya? Satu, sudah tahu semua hukumnya tapi secara sengaja dilanggar. Itu satu poin itu. Tapi yang sedikit lebih menantang untuk kita semua, rusak baca Qur'annya tapi nggak sadar diri untuk mau belajar. Ini mungkin mohon maaf kalau agak kasar. Maka tugas kita hanya belajar. Bisa dan tidak bisa itu karunia dari Allah. Sekali lagi, tugas kita manusia hanya belajar, melatih dan mengulang. Bisa dan tidak bisanya, bagus dan tidak bagusnya, itu murni pemberian dari Allah. Kalau ada orang yang berpangku tangan, nggak mau belajar, kemudian nggak mau belajar, rusak baca Qur'annya, kira-kira bagaimana posisinya itu? Salah posisinya. Ya, itu dia. Maka pada kesempatan sekarang ini lagi, Masya Allah, sudah sangat mudah kita untuk belajar, ya. Sangat mudah kita untuk belajar. Tinggal buka HP, YouTube, cari Ustadz. Kalau mau cari video saya, tulis Hardi Damri. Lengkap satu persatu penyebutan huruf hijaiyah kita sebutkan. Kita sebutkan di sini keluarnya apa saja sifat-sifatnya, kemudian apa kesalahan umum yang sering terjadi. Kita buatkan videonya. Cari ustadz-ustadz yang lain untuk belajar tahsin, perbaiki baca Qur'annya, terutama juga bacaan-bacaan Qur'annya dan Qur'an yang kita baca di dalam sholat kita. Kenapa? Karena inna awwalu ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamah, sholatnya. Amalan pertama yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah adalah berhubungan dengan sholat.
Baik solatnya, baik amalan yang lainnya. Buruk solatnya, buruk amalan yang lainnya. Buruk dari segi waktu, buruk dari segi bacaan. Nah, itu dipertanggungjawabkan. Karena mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf, ada yang baca Quran, bacaan solatnya itu adalah yang dihafalnya waktu MDA dulu. Tak pernah di-upgrade bacaan solatnya. Jangankan untuk meningkatkan, memahami apa yang kita baca dalam solat, memperbaiki bacaannya saja kita enggan. Sedangkan amal solat itu yang akan diminta pertanggungjawabannya terlebih dahulu. Dan janji Allah dan Rasulnya, baik solatnya, baik waktunya, baik bacaannya, maka Allah akan baikkan amalan-amalan yang lainnya. Oh, sedekahnya mungkin sedikit, tidak banyak, disempurnakan oleh Allah. Mungkin amalan selama ini kurang ikhlas, agak riya, maka kena bagus solatnya, bagus pula lah amalan-amalan yang lainnya.